Shalom rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kita akan bersama-sama hari ini, pagi, siang, atau malam ini merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang mencerminkan apa yang sebetulnya terpenting dalam kehidupan ini, di mana ada perbedaan pandangan antara Tuhan dengan kita manusia. Saya akan mengambil ayat firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan 27 yang kita semua tentu sudah berkali-kali mendengarnya, membacanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Jadi ini tentu saja mencerminkan sudut pandang daripada Tuhan Yesus, apa yang dia inginkan sebetulnya dari setiap manusia, setiap orang, ya. Di mana tujuan orang tercermin atau tidak melalui perkataan, melalui perilaku dan perbuatan adalah memiliki harta dunia, memiliki keadaan dunia sebanyak mungkin. Oleh karena itulah banyak yang bekerja keras dari pagi sampai malam, banyak berhubungan dengan orang, dan tidak sedikit yang melakukannya dengan segala macam cara. Urusan pandangan orang itu dikesampingkan. Yang penting saya memiliki segala-galanya, supaya dengan memiliki segala-galanya ini saya dapat menikmati hidup, saya dapat menikmati apa yang orang lain mungkin tidak bisa menikmatinya, melainkan saya sendiri. Nah, ketika berpikir seperti itu, maka manusia melakukan segala sesuatu dengan pikiran dan cara yang dia miliki, tanpa sadari bertentangan dengan firman Tuhan. Keadaan COVID-19 ini sedikit banyak membuka pemikiran ini. Banyak orang kaya, banyak orang yang memiliki segala harta benda, seakan-akan saat ini melihat, merasakan, tidak lagi menjamin kehidupan mereka untuk menikmati kehidupan sebebas-bebasnya. Boleh saja, artinya semua orang kalau mau mendobrak sebuah tembok-tembok penyekat yang menghalangi atau membatasi dia, tapi risiko juga di situ tentunya terbentang, ya. Orang dengan segala risiko, ya, risiko terakhir adalah sebuah kematian. Nah, firman Tuhan Yesus ini tidak membatasi kapan diterapkan, tapi bagi setiap orang Tuhan meluruskan bahwa dalam kehidupan ini pada akhirnya kita harus menghadapi kekekalan. Dan apa yang kita perbuat selama kita berada di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya ke dunia ini disertai dengan malaikat-malaikatnya.
Nah, salah satu eh, dalil atau pokok kehidupan, ya, dasar kehidupan ini akan disodorkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apakah hidup kita ini menyelaraskan diri dengan Tuhan atau mau bawa sendiri? Saat sekarang ini pun kalau kita melihat, ya, memang sebagian barangkali mendasarkan diri dengan rasa takut kepada Tuhan. Tetapi banyak yang berdalih karena Tuhan, namun untuk mencerminkan diri bahwa semata-mata dia hebat, dia kemudian menguraikan segala sesuatu menghadapi COVID ini, seakan-akan COVID ini berada di tangannya. Tetapi mungkin sedikit lupa bahwa semua keberadaan dunia sebelum ada COVID menyebar ke seluruh dunia, semua juga berpikir seperti itu. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, dalam pikirannya telah memiliki segalanya untuk menjamin kehidupannya, tiba-tiba terhenti, terganggu, vakum, ya, tidak bisa meneruskan seperti biasanya. Tetapi tetap saja hal ini tidak menyadarkan kembali untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, apa sebetulnya yang Kau inginkan dalam hidup saya ini yang menyenangkan hatimu? Dan ketika Engkau kembali kedua kali saya bertemu denganmu, maka Engkau bersukacita atas apa yang saya lakukan. Ya. Nah, manusia memang merancang-rancang kehidupan. Ya. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia seperti sebelum COVID mempunyai berbagai rencana dalam hidupnya, rencana yang besar-besar untuk, ya kalau kita simak pada intinya, memuaskan dirinya sendiri atau dengan keluarganya, mengenyampingkan apa yang Tuhan inginkan. Nah, biarlah peristiwa COVID-19 ini menyadarkan kita kembali bahwa dalam kehidupan ini yang terpenting adalah melaksanakan apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita, karena kepadanya lah kita akan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, perilaku kita di dunia ini kepadanya. Dan Dia yang akan menentukan apakah memberikan kepada kita upah atas apa yang kita lakukan atau sebaliknya hukuman. Saya percaya bahwa biarlah hari-hari yang sedang kita lalui ini mendekatkan kita kepada Tuhan, mencari wajah dan kehendak Tuhan, dan merubah cara kehidupan kita. Jangan lagi sebelum COVID-19 untuk memuaskan diri semata-mata dengan berbagai cara perilaku yang memuaskan diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menyadarkan kita sekalian dan kita mulai mengubah cara hidup kita sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan. Haleluya. Amin.